warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wajiran min ahli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para DKM, juga para kesepuhan, para bapak jemaah pengajian Masjid Jami Al-Barokah yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, dan diiringi dengan nikmat sehat walafiat, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita semua, yaitu thalab ilmu. Mudah-mudahan melalui thalab ilmu ini, satu, kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Yang kedua, mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang leluasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan di mana-mana kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu meninggal yang membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para tabi'in, termasuk kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah ayat yang ke-224. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un 'alim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurur rahim. Lilladzina yughluna min nisaihim tarabbasu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wala taj'alu, dan jangan menjadikan kalian semua Allah akan Allah, maksudnya sumpah demi Allah itu. Allah akan nama Allah, urdatan sebagai penghalang,
li'aimanikum kepada sumpah kalian semua, antabaru agar tidak melaksanakan kebaikan kalian semua, watattaku dan bertakwa kalian semua, watuslihu dan berbuat maslahat kalian semua, bainan nas antara manusia. Wallahu dan adalah Allah, sami'un yaitu zat yang maha mendengar, liaqwalikum kepada ucapan kalian semua, alimun dan zat yang maha mengetahui, bi ahwalikum kepada tingkah kalian semua. La yu'akhidu tidak akan menyiksa kum kepada kalian semua Allahu oleh Allah bilakwi dengan sebab nganggur atau main-main, bi aimanikum di dalam sumpah kalian semua, walakin dan akan tetapi yu'akhidu akan disiksa kalian semua, akan menyiksa Allah akan kalian semua, bima dengan sebab perkara kasabat yang telah mengerjakan, qulubukum apa hati kalian semua. Wallahu dan adalah Allah, Ghafurun yaitu zat yang maha pemaaf atau halimun dan zat yang maha halimnya. Halim itu disebut dengan hampir dengan rohim, sayang. Allah tidak ketika kita berbuat permaksiatan, halim itu Allah tidak langsung menyiksa hambanya. Itu. Jadi ditangguhkan dulu. Lilladzina kepada orang-orang yang yu'luna yaitu bersumpah ya alladzina min nisaihim dari istri-istri alladzina tarabbasu adalah menunggu arba'ata ashurin akan 4 bulan. Fa'in fa'u maka jika kembali ya alladzina rajaku maksudnya kembali ya alladzina fa'innallaha maka sesungguhnya Allah Ghafurun yaitu zat yang maha pengampun, rahimun dan zat yang maha penyayang. Nah kemarin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kita selaku umat manusia waqaddimu li anfusikum, kita harus mendahulukan, kita harus berbuat amal, berbuat baik li anfusikum khususnya untuk pribadi diri kita dulu sendiri. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kamu, diri kita dulu yang harus kita sayangi, ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kamu, ya. Diri kamu dulu. Qu anfusakum wa ahlikum nar, dari apa? Dan awal ahlikum, keluarga kamu, nar akan api neraka. Kenapa? Karena istri bisa narik kita ke neraka, anak bisa narik kita ke neraka. Istri kita masuk neraka, ya Allah, saya selama di dunia saya tidak dikenalkan oleh suami saya dengan agama. Akhirnya saya seperti ini, walaupun suami sudah masuk surga, tetap akan dibawa oleh seorang istri, ditarik masuk ke neraka. Makanya Rasul bilang, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hidup kita di alam dunia sedang mengembala, suatu saat akan ditanya kebalaan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri itu merupakan kebalaan kita, anak itu merupakan kebalaan kita. Ketika dia menyeleweng hukum Allah, jelas yang akan bertanggung jawab itu adalah seorang suami. Nah, ini makanya seorang istri dunia akhirat tanggung jawab seorang suami. Dulu ketika Kanjeng Rasul mau melaksanakan peperangan, sahabat itu mau ikut perang, tapi dia berpesan kepada istrinya, kalau bahasa kita mama ataupun ibu mah, ketika bapak pergi belakang perang, mama tolong jangan keluar. Kalau bapak belum pulang, mama jangan dulu keluar.
kalau papa belum pulang. Tidak lama kemudian ada utusan dari keluarganya, kemudian dia bilang, teh, sekarang bapak teteh sedang sakit keras, teteh harus pulang sekarang. Tidak mau, sebab suami saya berpesan, ketika suami saya belum pulang, saya dilarang keluar oleh suami saya. Nama, datang lagi utusan kedua. Teh, kalau teteh sekarang mau melihat wajahnya bapak yang terakhir, sekarang silahkan teteh harus pulang ke rumah. Bagaimana? Gak bisa. Sampai 3 kali bertanya orang tersebut, utusan tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu seorang anak ketika bapaknya sudah meninggal disuruh pulang tapi tidak mau pulang. Kenapa alasannya? Karena tidak boleh sama suaminya kalau suaminya belum pulang. Bagaimana jawaban Rasul? Orang tua tersebut sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki anak yang salehah. Itu. Kalau majikan ulang namanya, ya arisan bang ayo ternyata itu. Jadi sampai seperti itu tanggung jawab seorang suami. Itu istri bisa membawa kita ke neraka karena gara-gara kita. Seorang anak bisa membawa kita ke neraka karena gara-gara kita. Nah ini makanya di sini ketika waqaddimu li anfusikum, terutama yang harus kita dahulukan diri kita, termasuk keluarga kita, narok dari api neraka. Nah ini wattaqullah, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annakum mulaqu, kalian harus tahu semua bahwa kita suatu saat pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut nikmatul azam, nikmat yang paling besar ketika kita bisa melihat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang sangat besar, yaitu bisa melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena sebab itu, wala taj'alullaha qurdatan li aymanikum, jangan sampai menjadikan Allah akan Allah, sumpah demi Allah, qurdatan sebagai penghalang. Penghalang kepada apa? Li aymanikum, atas sumpah-sumpah kalian semua. Untuk apa? Allah tabarru, yaitu kita sampai tidak mengerjakan kebaikan. Di mana turun ayat ini? Sababnya Abdullah bin Rawah, dia bersumpah kepada Nu'man bin Bashir bahwa saya tidak akan bersilaturahmi kepada rumah kamu. Demi Allah saya makanya turun ayat ini. Sementara kita oleh agama dianjurkan untuk bersilaturahmi. Man arada an yujada fi rizqihi wa man arada an yujada fi umrihi wa yusa'a fi rizqihi falyasil rahimah. Jadi barang siapa yang ingin bersilaturahmi, ingin panjang umurnya, banyak rezekinya, maka dia harus bersilaturahmi. Kalau dia bersumpah atas nama demi Allah, saya tidak akan pernah menginjak kepada rumah kamu, kira-kira itu bisa bersilaturahmi enggak? Tuh, ya, makanya kita jangan sumpah seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i berkata, walaupun ucapan kita benar, ucapan kita benar, jangan pernah kita bersumpah demi Allah. Itu sumpah yang paling besar. Makanya dulu kalau para pejabat dilantik di sini di atas Quran, ya kan, disumpah demi Allah. Nah ini bahaya. Itu sumpah paling besar, itu demi Allah. Wallahi demi Allah, itu sumpah yang paling besar. Makanya sumpah itu jangan dijadikan mainan. Ya, ini hati-hati. Ya, kalau para pedagang itu demi Allah saya punya segini, padahal itu sudah ada hukumnya. Ya, demi Allah saya punya segini, padahal ya itu hati-hati. Jadi jangan dipakai lalat kebiasaan sehari-hari, itu bisa berbahaya. Nah ini, jadi sumpah demi Allah, makanya ada disebut dengan puasa kifarat. Kifarat apa? Kifarat sumpah 3 hari harus
kalau orang itu melanggar kepada sumpah, gitu ya. Nah, kecuali kalau sumpah tentang masalah ibadah. Misalkan nih, demi Allah saya tidak akan pernah melaksanakan sholat itu, jangan. Terus saja itu Pak, ya. Ini jadi artinya kita sumpah nama demi Allah itu jangan sampai dijadikan penghalang untuk melaksanakan kita kebaikan. Nah, ini jadi turun ayat ini tadi karena Umar bin Khattab, katanya dia bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala kepada Nu'man bin Bashir bahwa saya tidak akan pernah main ke rumah kamu. Nah, itu bahaya bersilaturahmi. Sementara di dalam agama silaturahmi dianjurkan. Itunya, tak pain, lupa. Alhamdulillah silaturahmi itu tadi sampai silaturahmi ya. Suka deh panjang umurna, coba rezekina. Gitu ya. Nah ini, jadi di samping itu tadi kita bersilaturahmi, insya Allah itu akan menambah kepada umur kita, ya, dan akan menambah kepada rezeki kita. Coba saya dari Gobang ke sini ngaji, ada kain, itu sudah rezeki. Ada kopi, itu kan, itu sudah merupakan rezeki. Itu ya keluar saja kita. Jangan dulu yang lain-lain, ya keluar saja. Udah ada air, ada kopi itu Pak, buah daripada silaturahmi, umur kita akan dipanjangkan. Coba misalkan kau dengan saudara, demi Allah saya tidak akan pernah injak rumah kamu, itu bahaya itu ya. Ini makanya jangan sampai sumpah demi Allah itu seperti itu, jangan. Jadi untuk melaksanakan kebaikan jangan seperti itu gitu ya. Nah, ini jadi turun dari itu tadi Abdullah yaitu bin Rawaha gitu ya, dengan Nu'man bin Bashir dia bersumpah bahwa dia tidak akan menginjak kepada rumah jannah. Ya, berarti itu memutuskan tali silaturahmi. Barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi, maka dia akan diputuskan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya repot ya. Nah, makanya tadi harus bersilaturahmi gitu ya. Ketika silaturahmi ya silaturahmi gitu ya. Nah, ini jadi dianjurkan oleh agama itu untuk bersilaturahmi. Nah, ini itu kan bagus ya. Makanya walaupun sholat ya, sholat yang 5 waktu yang sehari semalam 17 rakaat, tetapi kalau kita mau bersilaturahmi ke rumah saudara kita, misalkan dari sini ke Bandung, silahkan, ada sholat jamaah dan tidak apa-apa. Itu kan hukumnya sudah, silakan saja, tidak apa-apa. Itu kan, kalau mau silaturahmi silakan, sholat di pondok dan di kosong, yang penting memenuhi kepada persyaratan, harus nyampe ke 63 km. Itu silakan sholat di jamaah dan di kosong. Kenapa? Karena tadi ya untuk meringankan kepada kita. Itu ya. Nah, ini misalkan kita sholat nih dari sini berangkat. Nah, sholat misalkan di Baranang Siang, sholat jamaah Johor misalkan. Berarti sholat jamaah takdim asar dibawa ke Johor. Jadi nyampe ke Bandung kan pasti maghrib. Ya, nah maghrib sholat lagi jamaah dan kosong lagi, silakan, tidak apa-apa. Sampai ke sini pulang juga tidak apa-apa. Ya, yang penting jangan sampai udah sampai ke sini ke rumah. Jangan dulu, berarti di situ tuh kalau bisa ya di Yasmin, ya sholatnya di situ. Udah sampai sini nggak boleh, nggak bisa. Kalau sudah nyampe ke rumah, nah itu. Jadi memang itu silaturahmi dianjurkan. Nah kemudian watak takwa, untuk berbuat takwa. Nah ini hati-hati, bersumpah seperti itu. Ya, nah ini, jadi kan tadi sumpah dianggap biasa, itu aduh hati-hati. Makanya saya bilang Imam Syafi'i berkata, walaupun ucapan kita benar, jangan pernah menyebut sumpah demi Allah, itu tanggung jawabnya yang susah. Masya Allah, ini tanggung jawabnya nih, repot kan? Ya, jadi ya biasa saja. Makanya kalau orang sumpah demi Allah itu kadang-kadang siapapun pasti akan percaya. Nah ini. Kemudian wa tuslihu bainan nas, ya. Dan kita untuk memaslahatkan antara manusia itu sampai sumpah demi Allah. Contoh kita bersaksi, disebut saksi apa? Saksi palsu, itu bisa berbahaya sumpah demi Allah. Saya jadi itu bahaya.
pengadilan, nah itu bisa repot. Kita bisa sampai bersumpah, tapi saksinya saksi bohong, itu bahaya. Tadi kata Imam Syafi'i, walaupun benar ucapan kita, jangan pernah menyebut demi Allah, apalagi kalau salah. Benar saja jangan, ya, jangan sampai menyebut demi Allah, sumpah demi Allah, apalagi kalau salah. Nah ini, itu akan tanggung jawab dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita di dunia bisa lolos dengan hukum dunia, tapi dengan hukum akhirat, dengan hukum Allah, dia tidak akan bisa lolos. Mau kemana larinya dia? Nah itu. Tetapi dengan hukum dunia, oke, bisa lolos. Tetapi tadi lihat, ketika kita sudah menghadap ke sebelah ke sebelah utara, ya udah, mau kemana lagi dia lari? Nah ini tidak akan bisa lari kemana-mana. Nah ini banyak, oke, kita bisa lolos, tapi dengan hukum Allah dia tidak mungkin lolos. Itu pertanggungjawaban kita nanti di akhirat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apapun, ya. Makanya kalau orang kaya dengan orang miskin, masuk surganya duluan orang kaya, duluan orang miskin. Kenapa? Ya mau penghisap apa coba? Harta nggak punya, ya. Tapi kalau orang kaya hartanya dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya dari mana? Dibelanjakan kemana? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang miskin, tapi miskinnya miskin yang sabar, yang menerima kepada hukum Allah, kepada qada Allah. Tapi kalau miskin, ya Allah, ini Allah nggak adil sama saya. Orang mau pada kaya, masa saya begini terus hidupnya? Nah itu mah berarti nggak sabar dia. Ya, nah itu. Ya itu miskin tapi memang yang baik menerima. Itu memang sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Makanya tadi dia mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia atau menciptakan manusia ini akan berpasang-pasang. Ada yang kaya, ada kalau memang kita ditakdirkan untuk menjadi orang miskin, ya kita harus menerima. Nah ini insya Allah dia akan masuk ke surga paling pertama, gitu ya. Nah ini. Nah kemudian wallahu sami'un wa tuslihu bainan nas. Kemudian wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha mendengar kepada apa? Li'aqwalikum, kepada ucapan-ucapan kita. Allah jangankan sesuatu yang sudah kita ucapkan, bahkan ucapan yang ada di dalam hati itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Jadi Allah tidak akan bisa dibohongi. Makanya hati manusia itu susah untuk mengetahuinya kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kepada bapak-bapak tidak tahu hatinya seperti apa. Betul. Kalau jodohnya sedang ngaji tapi hatinya nggak tahu. Ya, tahu kemana. Ya kan? Kalau hati mah nggak tahu. Nah ini tadi itu urusan Allah dengan orang tersebut, urusan hati. Itu ya. Nah ini makanya tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kepada ucapan-ucapan kita yang ada di dalam hati kita. Allah sudah mengetahui, apalagi sesuatu yang kita ucapkan. Lalu ya, ini liaqwalikum. Makanya al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini aku kunci mulut kalian semua, karena mulut biasanya suka bohong. Maka di akhirat mulut akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara tangan kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita itu akan berbicara atas perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan di alam dunia. Kita tidak bisa berbohong, mulut dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kaki kita yang berbicara. Pak Man, itu kaki dipakai kemana? Alhamdulillah, kaki saya selalu berjalan ke Masjid Al-Barokah untuk melaksanakan pengajian bagus. Nah, itu tanda bersyukur. Ya, itu tangan kamu pakai apa? Alhamdulillah, tangan saya pakai pegang Al-Quran, membaca kitab-kitab sunnah-sunnah Rasul. Aduh, itu luar biasa. Itu mata kamu pakai apa?
ya Allah, maka saya alhamdulillah selalu saya perlihatkan kepada kitab-kitab Allah, kepada kitab-kitab karangan para ulama. Waduh, luar biasa. Nah ini, jadi alhamdulillah. Nah ini berarti seluruh anggota tubuh kita dipakai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Ini jadi alimun, dan Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha mengetahui kepada apa? Bi ahwalikum, kepada tingkah laku kita. Mau salah, mau benar, mau taat, mau ibadah, mau taat, mau maksiat, semua Allah tahu kepada tingkah laku kita. Mau benar, mau salah. Memang kalau menurut Allah, menurut manusia, kadang-kadang kita kan menurut kepada manusia malu. Ya kita malu dulu kepada manusia, minimal lah kita malu kepada manusia, ya. Karena maka kata Imam Syafi'i, apa yang namanya dosa? Dosa itu adalah pekerjaan apabila kelihatan sama manusia malu, itu dosa berarti. Nah itu, jadi berbeda begitu. Jadi segala dosa. Apa sih dosa itu? Dosa itu adalah sesuatu perbuatan apabila kelihatan sama manusia malu, berarti itu dosa. Ya kan? Mencuri, kalau ketahuan sama manusia malu nggak? Ayo coba sok. Berarti itu dosa. Nah ini korupsi, ketahuan sama manusia malu nggak kira-kira? Nah itu berarti itu dosa. Makanya dosa itu kata Imam Syafi'i, setiap perbuatan atau tingkah laku kita apabila kelihatan sama manusia malu, berarti itu ya dosa. Itu ya. Ini tuh di apa namanya, li ahwalikum, Allah di ahwalikum, Allah Zat yang Maha mengetahui kepada tingkah laku kita. Kita tidak akan bisa berbohong, ini ya. Dan la ya'khidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum, dan Allah tidak akan menyiksa kepada kita semua bil-lagwi fi aymanikum, main-main lah ya di dalam sumpah kita semua. Ya hanya sekedar bercanda lah, gitu ya, dengan teman-teman kita lah yang bercanda, gitu ya. Nah, itu tidak akan disiksa. Benar anak kecil, ya kan, benar anak kecil itu bisa saja anak kecil, ya. Kadang-kadang kena takut sama orang tuanya, itu ya Allah saya enggak pak, saya enggak. Nah itu kadang-kadang, nah itu kan, itu anak kecil belum mengerti, belum paham. Itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ataupun kita bercanda dengan teman kita, nah itu silakan. Ya, nah ini makanya kalau misalkan ada orang, kadang-kadang kalau saya dulu di pesantren suka bilang begitu, itu ada bapak kamu di depan nih, sambil bawa kardus, bawa teng-tengan, ya, bohong kamu, iya, demi Allah, padahal mah dia bercanda, ketawa, biar dia kesana doang kerjain. Aduh, ternyata pas ke dalam nggak ada orang tuanya. Nah itu kadang-kadang bisa seperti itu. Kalau memang kita bercanda, gitu ya, bercanda itu lalu akhirnya bil-lagwi, ya, tetapi awas jangan dianggap candaan itu ya. Lalu akhirnya bil-lagwi fi aymanikum, Allah tidak akan menyiksa itu bil-lagwi fi aymanikum dengan sebab kita bermain-main di dalam sumpah kita, tetapi wala yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, tetapi Allah akan menyiksa dengan perbuatan hati kita. Ya, begitu. Di hati-hati, jadi jangan sampai jadi sumpah demi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sumpah yang paling besar. Biasanya kalau orang biasa bersumpah begitu, nanti suatu saat pasti ada akibatnya. Yang itu pasti ada akibatnya, ada dampak negatifnya. Kalau orang suka membiasakan sumpah demi Allah tapi dia bohong, itu pasti ada akibatnya. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya jangan dianggap lucu, jangan dianggap candaan, gitu ya. Wallahu ghafurur halim. Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Pengampun, lama kana minal lagwi, yaitu dari perkara sumpah yang ngawur, halimun, dan Allah tidak akan langsung menyiksa kepada hambanya apabila melaksanakan maksiat kepada Allah. Halimun, halim Allah mahnya. Coba kalau kita dan misalkan nih ya,
kita punya karyawan kita misalkan nggak benar kerjanya, langsung dipecat kita kan? Ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, bahkan kita di alam roh itu sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita akan selalu melaksanakan ibadah kepada Allah. Tetapi kita setelah lahir ke alam dunia, boro-boro ibadahnya malah membangkang kepada hukum. Tetapi Allah tidak langsung menyiksa kepada hamba-Nya. Maksiat pada malam hari ditunggu siang hari, ya kan? Maksiat pada siang hari ditunggu pada malam hari. Itu adalah sifat Allah kepada kita, sangat luar biasa. Makanya ketika Allah menyiksa kita, bukan Allah yang jolim kepada kita, tapi kita yang jolim kepada diri kita sendiri. Kita ibadah bukan buat Allah, buat diri kita sendiri. Ya. Kita melaksanakan yang kebaikan bukan buat Allah, tapi buat diri kita sendiri. Nah ini, makanya yang siapa lagi kalau bukan untuk diri kita. Nah ini, makanya tadi hati-hati di dalam kita melaksanakan sumpah, ya, walaupun memang kita benar, jangan pernah melaksanakan sumpah demi Allah walaupun benar, apalagi kalau sampai bohong. Itu tanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita dengan manusia bisa saja lewat kita dengan manusia, tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hukum Allah, kita tidak akan bisa kemana-mana. Nah ini, ya, makanya tadi ketika kita sumpah harus berhati-hati. Apalagi kita bersumpah demi Allah, tapi ucapan kita bohong ataupun menjadi saksi palsu, itu bisa berbahaya. Ya, oke, di dunia kita selamat, tapi di akhirat itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk janji pun sama. Bahkan dalam Al-Quran, innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk janji apalagi sumpah. Sumpah kalau salah tetap dia harus melaksanakan puasa kifarat 3 hari. Itu ya, puasa kifarat sumpah 3 hari. Demi Allah padahal bohong, itu dia harus melaksanakan puasa. Namanya puasa kifarat sumpah 3 hari. Oh, betul-betul itu puasanya. Itu kifarat sumpah. Ada kifarat jima, itu kan kifarat yang bermacam-macamnya. Ada kifarat jihad. Apa kifarat jihad? Jihad itu menyamakan punggung istri dengan punggung orang tua kita. Itu harus puasa ya, kifarat. Ya, kifarat jihad namanya. Ada lagi kifarat jima. Pada siang hari bulan Ramadan itu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ayo coba 2 bulan berturut-turut puasa. Ya, aduh, jangankan 2 bulan, 1 bulan saja sudah lolos itu ya. Apalagi suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Wah, cepat haji mudik, alhamdulillah ya. Terus menang 1 bulan setengah. Bocor lah, kembali dari awal. 0 bulan ini kembali dari awal. Harus berturut-turut. Baru repot deh. Dengan jauh hari bulan puasa itu pada wajib berhenti. Ya, diberang itu namanya disebut puasa kifarat. Lagi puasa kifarat sumpah itu 3 hari berturut-turut. Itu disebut puasa kifarat sumpah. Apabila kita sumpah demi Allah tapi bohong, maka dia harus berpuasa 3 hari. Namanya kifarat sumpah. Nah, oleh karena itu kita tadi sumpah demi Allah jangan sampai dipermainkan. Ya, walaupun memang benar ucapan kita, jangan pernah sekali-kali kita bersumpah demi Allah. Nah, itu bisa berbahaya. Nanti kesini ada istri demi Allah, saya tidak akan menggauli istrinya. Itu bahaya. Hati-hati. Ini nanti ada di depan. Ya, ada lagi nanti di depannya. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nanti dimatulil ladina yurnuna min nisaihim. Tuh, taruh basuh arba'ata asbur, nanti harus ditunggu 4 bulan. Ya, waduh repot deh Pak Ahmad ya. Jadi jangan hati-hati kalau nggak boleh bersama istri. Awas, jangan
saya demi Allah tidak akan menggauli istri kamu, istri saya. Itu bahaya. Hati-hati. Walaupun nggak terdengar sama orang lain, saya bilang tadi, Allah yang maha mendengar kepada ucapan kita. Ya sami'un, walaupun sesuatu yang tidak diucapkan oleh kita, hanya di dalam hati, apalagi kalau sudah diucapkan. Nanti ya, insya Allah minggu depan, malam Sabtu depan, tinggal lilladzina yu'luna min nisa'ihim, orang-orang yang bersumpah kepada istrinya, tarabbasu yakhlifuna alla yazmi'una, bahwa dia tidak akan berhubung gauli istrinya. Itu bahaya. Itu nanti harus ada di tubuh patul. Aduh, repotnya. Ini makanya kita jangan sumpah, jangan dianggap permainan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok sebelum Isya ya, sebelum ada pertanyaan. Ya. Salam. Kalau pejabat sumpah yang mengingkari gimana hukumnya? Nah itu nanti bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang tadi oke, kita Udah ada. dengan hukum manusia kita bisa lewat, ya kan? Bisa bebas. Tapi dengan hukum Allah pasti itu dia tidak akan bisa lewat. Itu karena tidak sumpah itu. Jadi kalau misalkan ya oke lah di dunia kita bisa lewat, silakan. Bisa aman lah, gitu kan? Ya, bisa nyaman lah dengan hukum dunia. Tapi dengan hukum Allah, saya bilang tadi bahwa Allah Zat yang Sami'un Alim, Allah yang maha mendengar, Allah yang mengetahui kepada tingkah laku kita. Itu nanti suatu saat pasti akan ketemu dengan perbuatan-perbuatan kita. Insyaallah pasarun wa in khairan fa khairun. Baik akan dibalas dengan kebaikan, jelek akan dibalas dengan kejelekan. Tuh, ya. Senang di dunia, oke, senang di dunia, tapi awas. Nah itu, ya. Nah, makanya tadi kita tetap harus berhati-hati. Gitu, ya. Ada lagi? Gak ya? Bisa saja.